Sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam kehidupan sehari-hari manusia sebagai makhluk sosial akan selalu mengadakan hubungan kerja sama dengan pihak lain, baik dalam urusan kemasyarakatan maupun bisnis. Dalam lingkungan masyarakat, banyak kita jumpai proses sosial ekonomi yang berkaitan dengan sewa-menyewa barang atau pekerjaan yang berkaitan dengan upah. Semua sistem tersebut diatur dalam Islam dengan tujuan kemaslahatan bersama dan saling menguntungkan kedua belah pihak. Ijarah secara sederhana diartikan dengan transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut ijarah alal manafi atau sewa-menyewa, seperti sewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang, disebut ijarat alal amal atau upah mengupah seperti upah menjahit pakaian. Ijarah baik dalam bentuk sewa-menyewa maupun dalam bentuk upah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya adalah mubah atau boleh bila dilakukan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Islam. Rukun dan syarat ijarah alal manafi, sewa-menyewa. 1. Orang yang menyewakan atau mujir dan orang yang menyewa atau mustajir. Keduanya harus sudah baligh dan berakal, sehat dan mempunyai hak tasarruf atau membelanjakan harta. Maka anak kecil atau orang gila tidak sah melakukan akad ijarah. Ijarah juga harus berdasarkan pada asas suka sama suka atau ridho. Dengan demikian, jika ada unsur pemaksaan maka ijarah tidak sah. 2. Barang yang disewakan atau ainul mustajaroh. Syaratnya: A. Manfaat harus mutakawewamah atau bernilai secara syariat, diketahui barangnya dan mampu diserahkan. B. Manfaat dapat dirasakan oleh pihak penyewa. C. Barang yang disewakan milik orang yang menyewakan. 3. Nilai atau harga sewa atau ujroh syaratnya harus diketahui, seperti Rp100.000 secara kontan ataupun mengangsur. 4. Sigot ijab dan qabul, yang digunakan untuk mengungkapkan maksud dua pihak yang berakad, yakni berupa lafal atau sesuatu yang mewakilinya. Ijarah bisa berakhir atau batal karena beberapa hal sebagai berikut. 1. Rusaknya barang yang disewakan. 2. Barang yang disewakan tidak dapat dimanfaatkan, misalnya rumah yang disewakan roboh atau kendaraan yang disewakan rusak. Di dalam kitab Fathul Qorib Al-Mujib dijelaskan bahwa akad sewa tidak batal karena kematian salah satu dari dua pihak. Jika keduanya meninggal sekaligus, maka akad sewa tidak batal sampai masa atau waktunya habis. Oleh karena itu, ahli warisnya penyewa dapat memanfaatkan barang sewa sampai waktu sewanya habis. Mustajir atau penyewa tidak wajib mengganti barang yang disewa jika rusak, kecuali karena ceroboh seperti memukul hewan yang disewa hingga mati atau sengaja merobohkan rumah yang disewa. Ijarah alal amal atau upah mengupah, pemberian upah hukumnya mubah, tetapi bila hal itu menyangkut hak seseorang sebagai mata pencaharian, maka hukumnya wajib. Sebagaimana firman Allah Ta'ala yang artinya, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Quran Surat Al-Baqarah ayat 233. Upah merupakan hak pekerja yang harus dibayarkan sesuai dengan jenis pekerjaannya. Menunda-nunda pembayaran upah tidak dibenarkan dalam ajaran Islam, sebab termasuk perbuatan aniaya. Rukun dan syarat ijarah alal amal. 1. Pemberi upah atau mujir dan pekerja atau mustajir, syaratnya berakal sehat dan mumayyiz, serta cakap dalam bertindak dan saling rela. 2. Pekerjaan yang akan dijadikan objek kerja syaratnya harus memiliki manfaat yang jelas dan dapat dikerjakan, seperti mengerjakan pekerjaan proyek, membajak sawah dan sebagainya. 3. Upah atau ujroh disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, sesuai dengan perjanjian. 4. Sayot atau ijab qabul. Dalam sayot syaratnya harus ada ijab qabul. Misalnya mujir berkata, saya pekerjakan Anda dalam proyek ini selama 2 bulan dengan upah perharinya Rp75.000, kemudian mustajir menjawab, saya bersedia. Tata cara membayar upah. Secara umum, pemberian upah dilakukan ketika pekerjaan itu selesai, sama halnya dengan jual beli yang pembayarannya pada waktu itu juga. Terkait dengan upah, pembayarannya bisa diberikan sebelum mustajir atau karyawan bekerja, ataupun setelah pekerjaan itu selesai. Hal itu tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak. Kesepakatan kerjasama ini bisa dituangkan dalam perjanjian kontrak kerja yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Namun demikian, memberikan upah lebih dahulu adalah lebih baik,
dalam rangka membangun asas kepercayaan antara mujir dan mustajir. Apalagi jika mustajir sangat memerlukan uang untuk kebutuhan biaya makan keluarga dan dirinya sehari-hari. Adapun hikmah disyariatkannya ijaroh atau upah antara lain. 1. Membina ketentraman dan kebahagiaan. Dengan adanya ijaroh akan mampu membina kerjasama antara mujir dan mustajir sehingga dapat menciptakan kedamaian di hati mereka. 2. Memenuhi nafkah keluarga. Dengan adanya upah yang diterima oleh mustajir, maka kewajiban tersebut dapat dipenuhi. 3. Memenuhi hajat hidup masyarakat. Dengan adanya transaksi ijaroh khususnya yang terkait dengan jasa, maka akan mampu memenuhi hajat hidup masyarakat, baik yang ikut bekerja maupun yang menikmati hasil pekerjaan tersebut. 4. Menolak kemungkaran, yang kemungkinan besar akan dilakukan oleh orang yang tidak memiliki pekerjaan atau menganggur.